Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Laila Tanur, Nurhalisah, dan Sari Santi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sistem penilaian pada anak berkebutuhan khusus dengan judul penilaian kognitif atau pengetahuan. Baiklah, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu apa itu kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Jadi, ranah kognitif itu adalah ranah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Next. Selanjutnya, apa itu penilaian? Penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak. Agar mengetahui informasi mengenai penilaian tersebut, digunakan pengukuran, baik merupakan instrumen tes maupun non-tes. Nah, di dalam penilaian atau evaluasi itu, di situ dalam ranah kognitif, menurut taksonomi Bloom, penilaian atau evaluasi itu merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Mengapa? Karena penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu dari pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Khalisah. Selanjutnya ada cakupan penilaian pengetahuan. Yang pertama itu ada pengetahuan faktual. Jadi pengetahuan faktual itu berisi tentang konvensi atau kesepakatan dari elemen-elemen dasar berupa istilah atau simbol dalam rangka memperlancar pembicaraan dalam suatu bidang disiplin atau mata pelajaran. Selanjutnya ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini merupakan prinsip, hukum, teorema, atau rumus yang saling berkaitan dan terstruktur dengan baik. Nah, selanjutnya ada pengetahuan prosedural. Jadi pengetahuan ini meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Selanjutnya ada pengetahuan metakognitif. Jadi pengetahuan ini merupakan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri menggunakan dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, konseptual, dan kondisional. Nah, lalu ada komponen pengetahuan menurut Bloom. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan tentang hal-hal pokok. Yang kedua, pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok dan abstraksi. Yang selanjutnya ada pemahaman. Jadi pemahaman itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama menerjemahkan, yang kedua penafsiran, dan yang ketiga eksploritasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next PPT-nya. Nah, dari
Nah, di sini ada kelanjutan dari komponen pengetahuan menurut Bloom, yaitu C, penerapan atau application. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Lalu yang bagian D, analisis. Analisis di sini merupakan memecahkan suatu isi komunikasi menjadi elemen-elemen sehingga idenya menjadi jelas. Next. Nah, di sini ada bagian S, sintesis. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk satu kesatuan. Nah, dari yang analisis tadi kan ada elemennya, lalu di sintesis ini disatukan lagi elemen-elemennya agar menjadi suatu kesatuan. Lalu terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini adalah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Next. Di sini ada teknik penilaian pengetahuan observasi. Pertama ada dari tes tertulis. Tes tertulis di sini ada pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan isian atau melengkapi uraian. Lalu yang kedua ada tes lisan, yaitu ada perintah, kuis, dan tanya jawab. Selanjutnya ada yang penugasan. Penugasan di sini isinya tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Nah, ini daftar pustaka kami. Nah, berakhirlah sudah presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari kami mengenai sistem penilaian ABK pada penilaian kognitif atau pengetahuan. Saya akhiri presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.